Sri tadi alhamdulillah Matumu sudah supervisi dan malam jadwalnya memang saya reschedule karena kegiatan ya. Karena saya yang tadi yang ini akan begini semua lah. oh sudah apa saya jadi beberapa periode ini saya tidak hanya menyampaikan produk matangnya, produk matang tentang supervisi kan ada nanti pengamatan, kemudian rekomendasi enggak, tetapi saya ingin mengangkat kekuatannya, jadi kekuatan pedagogiknya, kemudian evaluasinya, kemudian nanti saya minta tanggapan dari guru serta ada catatan-catatan apakah itu modul ajar dan RPP. Jadi ini bisa di setting Mas Angga bahwa saya ingin tidak hanya sekedar dokumen saja enggak, tetapi secara realita pengajaran itu bagaimana harapannya ya anak-anak bisa lebih termotivasi. Kalau untuk administrasi hanya saya tulis A gitu saja. Kekuatan pedagogiknya Mas Sutri itu membangkit semangat anaknya dalam KPM itu muncul. Ya memang gawean ya, mengangkat semangat anak itu gawean betul. Kemudian menggunakan materi berbasis pada eksperimen dan teknologi sudah dilakukan bahkan sebelum supervisi ini. Kemudian juga saya melihat dari kekuatan pedagogiknya ini adalah KPM telah disiapkan dengan maksimal. Nah kemudian saya mencermati dalam persoalan modul acara yaitu pada ini ada hari ini kan saya dua ya, dan kebetulan kok problematiknya sama. Satu Mas Sutri, yang kedua Mbak Bunaya. Yaitu pada persoalan apersepsi. Jadi dari literasi tentang apersepsi itu kan sesuatu pertanyaan yang nanti bisa membangkitkan suatu keinginan semangat belajar yang tarikan materinya itu pada yang kita kendalikan itu betul. Jadi kalau saya menyebut gini, apersepsi adalah pertanyaan yang berfungsi agar murid memiliki ketertarikan yang tinggi pada materi yang akan disampaikan dalam kurung buat masalah. Jadi hindari pertanyaan yang berkaitan langsung dengan materi. Kalau pertanyaan itu langsung berkaitan dengan materi kan namanya bukan apersepsi. Saya mencontohkan begini. Kalau tadi kan di RPP terus apersepsi apa bedanya itu kan sebenarnya materi. Ya, itu materi apa bedanya sel hewan dan sel tumbuhan. Itu artinya pertanyaan yang berkaitan langsung dengan materi. Saya hanya berikan contoh gitu. Ya alhamdulillah saya orang IPA. Contohnya gini, berkaitan dengan sel. Coba anak-anak pegang bagian pipi dan telapak tangan kalian. Apa yang kalian rasakan? Ya, pipi memegang telapak tangan. Apa yang kalian rasakan? Satunya empuk, satunya tebal. Gitu. Lebih-lebih telapak. Dulu ketika saya ngajar, kalau pas saya menerangkan masalah ekspresi, ya, saya ekspresi. Misalnya kan ada alat, ada proses dan sebagainya. Saya tanya dulu siapa yang tadi kamu itu belum pipis, pipis. Ya ada kenapa kok bangun tidur mesti kan sasaran utamanya kok pipis. Nah, itu kan memang ada kaitan dengan materi tapi tidak langsung menimba kepada yang namanya ginjal dan sebagainya. Nah itu yang berkaitan dengan RPP. Nah kemudian ini sekarang mengarah kepada evaluasi. Untuk presensi Pak Sutri itu kalau di tengah KPM, jadi ini kan masuk proses KPM, itu cukup global saja. Karena ini bukan awal tahun, jadi cukup ditanyakan siapa yang nggak hadir. Itu alasannya apa? Oh nggak ada, ya coba nanti saya cek di web kan ada gitu. Atau nanti saya
konfirmasi ke BK karena kan sudah kita berikan. Tapi kalau di dosen dari A sampai dengan terakhir ini jelas makan waktu. Tapi kalau untuk tahun pelajaran baru itu iya, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua diharapkan menyampaikan esensial materi berkaitan dengan kehidupan sebagai pemantik ketertarikan. Ini berarti ada kaitan dengan persepsi. Jadi diharapkan menyampaikan esensial materi. Sel itu apa? Sudah asalkan awal membangun, sebenarnya dari sel kemudian muncul jaringan, itu adalah esensi materi. Kemudian penggunaan media dapat dioptimalkan dengan menggunakan pointer. Jadi kalau LCD sebenarnya kurang pas ditunjuk pakai tangan, tapi pakai pointer. So, kalau pakai tangan itu mesti nutupi awalnya nutupi itu. Belum lagi kalau nanti LCD-nya pointer kita siap, banyak pointer kita. Kemudian penjelasan ini kok ya kodaruah ya. Pola yang Pak Sutri lakukan dengan yang Mbak Umaya lakukan ini persis tadi. Padahal rakangsan. Jadi penjelasan tentang materi untuk dapat dituntaskan terlebih dahulu ya dengan menggunakan aneka model sebelum adanya penugasan. Jadi itu ada penugasan. Jadi kita tidak kemudian semangatnya itu munculnya pada penugasan, tapi penjelasan tentang materi. Saya tadi cukup teringat, saya karena masuk tadi ya, karena saya yakin bahasa itu bahasa yang asing bagi anak-anak, yaitu eukaryotik dan prokaryotik. Tapi saya nggak tahu apakah itu kalau sudah dijelaskan. Nah, itu kalau misalnya ada supervisor gitu sampaikan, anak-anak memang sudah saya sampaikan ya tentang ini. Nah, itu berarti info bagi saya bahwa itu sudah dijelaskan. Tadi kan langsung prokaryotik dan eukaryotik itu kan bagi anak-anak super asing. Kemudian LKPD, saya nggak tahu tadi sampai dua menggunakan teknologi bagaimana. Ada berarti ada ya. Kemudian yang kali ini berarti kan sudah oke. Yang terakhir, karena konten merupakan hal yang asing, menurut lebih memudahkan mana maka dapat dianalogkan dengan hal yang mudah. Soal itu hal yang luar biasa, kompleks betul. Saya masih teringat untuk memudahkan apa sih fungsi plasma, kemudian membran, fungsi dinding sel, fungsi itu macam itu bagi anak itu ya kita pun ngapalkannya angin. Saya menyangka misalnya ini satu sel ibaratnya seperti satu pabrik pasti ada lawan itu dinding pabrik, kemudian masih ada satpam, kemudian bahan mentah masuk, kemudian nanti disortir sampai dengan nanti bahan itu keluar, produk itu keluar. Nah, satpam itu kalau dalam sel itu apa, kemudian kayak dibosong itu kalau di pabrik itu apa, karena ini materi yang bagi anak dari segi bahasanya pun ya, dari segi bahasanya pun itu agak sulit. Nah, ini yang tadi saya cermati dari supervisi. Monggo sekarang sebenarnya Pak Sutri membantah boleh. Ini diskusi, jadi bukan saya menegas itu, tapi ini diskusi yang saya dan Pak Sutri lakukan. Jadi monggo disampaikan. Terima kasih Pak. Beberapa masukan mungkin memang ya saya menyadarinya, termasuk salah satu materi ini memang cukup untuk siswa itu cukup kompleks dan karena tidak real anaknya dia tahu yang tadi berkaitan dengan presensi. Memang tadinya biasanya saya juga global, cuman waktu ini tadi sambil saya mengingat anak, karena memang saya baru di sini tuh untuk mengingat anak itu memang harus belum dulu. Kemudian terima kasih semuanya. Terus ini juga
memang untuk persepsinya itu langsung masuk tadi Pak, memang saya harusnya memang ada pertanyaan memantik dan pertanyaan sedikit. Terima kasih. Kemudian pointer biasanya saya juga pakai Pak tak dinilai tadi tidak saya hidupkan mungkin ya karena terus kemudian memang kalau dipenjelaskan tadi memang saya tidak begitu benar karena saya beranggapan nanti biar anak menjadi sulit, tapi karena di dalam perjalanan saya pantau di tiap kelompok biasanya akan saya berikan itu. Terus kemudian memang tadi sempat pikir juga Pak untuk menganalogikan itu Pak, cuma nanti terlalu banyak materinya ya, saya pikir gitu anak waktunya, karena harapan saya sebenarnya ini itu mau saya besar Pak, dalam besar mereka menempel terus dipresentasikan. Di waktunya untuk ngeprint ini yang belum, kemudian makanya tadi sempat saya bikin LPD untuk mengisi, tapi alhamdulillah sudah terisi semua. Dan ini sudah saya digitalkan di Nevoxit. Itu ada yang ya hampir semua terisi dengan benar. Ini jadi anak ini kerjaannya anak sudah dikumpulkan. Dan tadi malah sempat anak bertanya diagram Venn ini. Pak ini gimana Pak? Oh ya saya ajarkan kalau keduanya jadi irisan ya itu anak. Terima kasih Pak, terutama ini saya sebagai pengembangan saya yang pasti saya sebenarnya sangat antusias sekali dengan anak-anak karena di sini pemerintah integrasikan dengan IT dan kita mencoba untuk tidak menghindari IT karena IT mau tidak mau memang harus kita berikan dengan kebijakan yang baik terhadap maksudnya menggunakan HP untuk secara bijak. Ini yang perlu untuk anak-anak. Tadi makanya saya selalu mengontrol untuk pembelajaran dengan HP-nya itu dengan secara bijak. Itu Pak. Matur sangat Mas. Jadi nanti untuk hasilnya saya akan gabungkan itu semuanya. Tapi kali ini kan sebagai bentuk evaluasi dan kekuatan. Jadi nanti sebanyak saya melakukan supervisi akan ini menjadi sebuah evaluasi bersama. Terima kasih. Matur nuwun.